Apakah share screen saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, sampun terlihat. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Elvira. Jadi di sini yang pertama yang akan kami bahas yaitu ada soal dari PT Polmal. Sebelumnya kami mohon maaf apabila nanti penjelasan kami ada yang salah. Jika dari teman-teman ada yang mau disanggah di saat kami menjelaskan, dipersilahkan. Untuk yang pertama itu ada pada PT Polmal itu ada disajikan 4 gitu, ada aktiva dan juga kewajiban. Nah, namun setelah kelompok kami hitung lagi itu ternyata ada selisih. Di aktivanya itu ternyata jumlahnya 320 juta, namun di kewajiban dan ekuitasnya itu ada 320.500.000. Berbeda dari yang soal sebelumnya. Nah, kemudian untuk maksud transaksi, untuk transaksinya yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Lailia. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi untuk soal yang pertama itu ada pembelian barang dagangan secara kredit, yakni sebesar 300 juta. Nah, untuk jurnal pencatatannya ini pembelian sebesar 300 juta pada hutang dagang sebesar 300 juta. Nah, untuk yang kedua ini ada soal untuk penjualan barang dagangan secara tunai sebesar 90 juta dan kredit sebesar 100 juta dan penjualan angsuran sebesar 175 juta. Nah, ini jadi untuk jurnalnya itu ada 3, yaitu untuk tunainya itu berupa kas pada penjualan sebesar 90 juta, untuk kreditnya itu piutang dagang pada penjualan sebesar 100 juta, dan untuk angsurannya ini piutang angsuran pada penjualan angsuran sebesar 175 juta. Untuk transaksi yang ketiga, yakni pada tahun 2005 terjadi pembatalan penjualan angsuran yang piutang belum dilunasi sebesar 10 juta. Dan pada saat pembatalan taksiran, nilai realisasi bersihnya sebesar 9 juta. Nah, ini untuk pencatatan jurnalnya, yakni persediaan barang dagang, persediaan barang dagang sebesar 9 juta, rugi pembatalan sebesar 1 juta pada piutang penjualan angsuran sebesar 10 juta. Untuk transaksi yang keempat, di mana ada penerimaan kas dari penagihan piutang dagang sebesar 90 juta, piutang penjualan angsuran sebesar 10 juta, piutang penjualan angsuran yang kedua sebesar 40 juta, dan piutang penjualan angsuran yang ketiga sebesar 75 juta rupiah. Nah, untuk pencatatan jurnalnya ini, kas debit sebesar 215 juta, pada piutang dagang sebesar mohon maaf, jadi untuk debitnya itu kas sebesar 215 juta, piutang dagang sebesar 9 pada piutang dagang sebesar 90 juta, piutang penjualan angsuran pada tanggal 3 itu 10 juta, piutang penjualan angsuran pada tanggal 4 sebesar 40 juta, dan piutang penjualan angsuran sebesar 75 juta. Nah, untuk yang kelima ini ada transaksi pembayaran hutang dagang sebesar 200 juta. Untuk penulisan jurnalnya yakni hutang dagang sebesar 200 juta pada kas sebesar 200 juta. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal. Ya, terima kasih. Baik, yang selanjutnya akan saya jelaskan yang ke-6, yaitu dikeluarkan uang tunai untuk biaya usaha sebesar 30 juta rupiah. Untuk biaya usaha yaitu 30 juta rupiah dan kas senilai 30 juta rupiah. Lalu pada tahun 2005 terjadi transaksi tukar tambah harga barang baru senilai 5.000 rupiah dengan HPP 2.500.000 rupiah. Uang muka diterima dalam bentuk barang bekas yang disepakati besar 1 juta rupiah dengan taksiran harga jual 900.000 rupiah, biaya perbaikan 75.000 rupiah, laba normal 30% dari harga jual
biaya pemasaran 5% dari laba harga jual. Nilai disetujui yaitu Rp1.000.000 dengan nilai jual Rp900.000 dan laba kotor 30%, Rp900.000, lalu Rp270.000 dengan perbaikan pemasaran 5%, Rp270.000 dan Rp13.500. Lalu Rp541.500 cadangan selisih harga dengan harga Rp458.500. Lalu untuk jurnalnya yaitu barang bekas harga Rp541.500. Lalu cadangan selisih harga dengan harga Rp458.500. Lalu piutang angsuran dengan harga Rp4.000.000. Lalu untuk penjualan angsuran yaitu dengan harga Rp5.000.000. Lalu harga pokok penjualan yaitu Rp2.500.000 dan persediaan barang dengan harga Rp2.500.000. Lalu untuk jurnal penyesuaian persediaan awal dengan harga Rp100 juta, lalu untuk pembelian Rp300 juta. Lalu Rp400 juta dengan persediaan akhir Rp110 juta. Lalu Rp290 juta HPP angsuran dengan harga Rp120 juta. Lalu HPP dengan harga Rp170 juta. Lalu persediaan akhir dengan harga Rp110 juta HPP. Lalu untuk nomor 8 dibagikan, maaf tulisannya agak dibagikan dividen besar 10% dari laba sebelum pajak, yaitu 10% kali Rp43.050.000 dengan laba tahan Rp4.305.000 dan kas Rp4.305.000. Lalu untuk laba direalisasi LKD 03 dengan harga Rp5 juta, lalu LKD 04 dengan harga Rp24.500.000, lalu LKD 05 dengan harga Rp23.550.000, lalu totalnya Rp53.050.000. Lalu untuk LKBD 05 penjualan angsurannya yaitu Rp175 juta, lalu HPP angsuran Rp120 juta dan hasilnya Rp55 juta. Lalu LKBD 05 31,4% kali 75 juta itu sama dengan Rp23.550.000. Dan untuk selanjutnya soal kedua yaitu PT kawan kita akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Putri Umami. Baik, terima kasih kepada Saudara Iqbal. Sebelumnya sebelum masuk ke PT kawan kita, saya ingin menjelaskan sedikit tentang yang laba direalisasi. Jadi untuk yang laba LKD ini, untuk teman-teman yang belum tahu, laba kotor yang direalisasi, yang ketiga ini 5 juta didapatkan dari neracanya. Untuk yang LKD
04 itu 24.500.000 didapatkan juga dari neracanya ini 24.500.000. Nah, kemudian untuk yang LKD 05 ini kok bisa jadi 23.550 ini didapatkan dari ini 31,4%. 31,4% itu didapatkan dari harga jual dikurangi dengan HPP dibagi dengan harga jual dikali 100. Untuk harga jualnya itu sendiri untuk harga jualnya itu sendiri yaitu kita lihat di transaksinya penjualan dari angsuran itu ada 175 juta yang ini. Nah, berarti 175 juta dikurangi dengan HPP-nya. HPP-nya itu udah ada di soal ya, teman-teman. Jadi, itu untuk HPP-nya sebentar. Nah, ini HPP untuk yang angsurannya itu ada 120 juta. Ketemunya 55 juta. 55 juta itu dibagi dengan harga jualnya 175 juta dikali 100. Ketemunya yaitu 31,4%. Dikali 75 juta. 75 juta itu didapatkan dari yang ini. Yang transaksi nomor 4, yaitu yang ini, penjualan angsuran. Kenapa kok diambilnya dari yang transaksi nomor 4? Kenapa kok enggak yang 175 juta? Karena yang sudah dilunasi di tahun tersebut. Jadi yang dilunasi itu baru 75 juta. Jadi yang dihitung pada saat LKD itu yang 75 juta, seperti itu. Kemudian menambahkan lagi untuk yang ini, kan ini ada 10% dikali dengan laba sebelum pajak. Nah, jadi sebelum kita menghitung nomor 8, mengerjakan soal nomor 8, kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu laporan keuangan dari ini merupakan laporan keuangan yang kelompok kami buat. Sebenarnya mohon maaf apabila ada kesalahan karena keterbatasan kami, yaitu ada penjualan 190 juta. Ini penjualan yang bukan angsuran ya, teman-teman. Lalu untuk KPP yang bukan angsuran ini ada 170 juta, laba kotornya 20 juta. Nah, kemudian untuk yang penjualan angsurannya itu didapatkan LKD tadi, yaitu ada 5 juta, kemudian 24.500.000, kemudian ada LKD yang nah, hasilnya itu 53.050.000. Nah, kemudian untuk laba kotor itu didapatkan dari laba kotor yang penjualan dikurangi HPP yang biasa tadi 20 juta ditambah dengan yang LKD-nya yaitu 53.050.000. Ketemu laba kotornya yaitu 73.050.000. Nah, kemudian untuk beban usahanya itu pada transaksi teman-teman. Nah, pada transaksi nomor 6 ini kan ada biaya usaha 30 juta. Jadi pada saat membuat laporan keuangan dimasukkan 30 juta, ketemu laba sebelum pajaknya yaitu 43.050.000. Seperti itu. Jadi untuk mendapatkan angka yang dividen ini. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya PT Kawan kita akan dilanjutkan kembali oleh Saudara Iqbal. Saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Baik, yang selanjutnya itu untuk tes suara saya masuk ya? Ya, sudah terdengar. Ya, baik. Akan saya lanjutkan. Yaitu yang pertama pembelian barang dagangan dengan harga 140 juta rupiah secara kredit. Lalu untuk pembelian dengan harga 140 juta di debit dan utang dagang 140 juta di kredit. Lalu yang kedua yaitu barang dagangan. Yang pertama tunai dengan harga 40 juta rupiah. Lalu yang kedua yaitu kredit biasa dengan harga 50 juta rupiah. Dan yang ketiga yaitu angsuran dengan harga 85 juta rupiah. Lalu untuk kas senilai 40 juta rupiah. Lalu piutang dagang senilai 50 juta rupiah. Lalu piutang penjualan angsuran tahun 1992 senilai 85 juta rupiah. Lalu penjualan reguler senilai 90 juta rupiah.
dan penjualan angsuran senilai 85 juta rupiah. Baik, yang selanjutnya untuk slide ke-13 yaitu akan dilanjutkan oleh rekan saya Rizky Fali. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang transaksi selanjutnya yaitu yang ketiga ada penerimaan kas sebesar 150 juta yang berasal dari penjualan tunai 40 juta, penagihan piutang dagang 48 juta, piutang penjualan angsuran pada tahun 1990 sebesar 10 juta, piutang penjualan angsuran pada tahun 1991 sebesar 20 juta, dan piutang penjualan angsuran pada 1992 sebesar 35 juta. Jadi jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 153 juta dan penjualan reguler di kredit sebesar 40 juta, piutang dagang di kredit 48 juta, piutang penjualan angsuran pada 1990 di kredit sebesar 10 juta, piutang penjualan angsuran 1991 di kredit sebesar 20 juta, dan piutang penjualan angsuran 1992 di kredit sebesar 35 juta. Untuk transaksi selanjutnya yaitu nomor 4, pelunasan hutang dagang sebesar 110 juta. Jurnalnya yaitu utang dagang di debit sebesar 110 juta dan kas di kredit sebesar 110 juta. Yang selanjutnya yaitu pengeluaran kas untuk membayar biaya komersil sebesar 12.500.000. Jurnalnya yaitu biaya usaha di debit sebesar 12.500.000 dan kas di kredit sebesar 12.500.000. Untuk yang selanjutnya pembagian dividen secara tunai sebesar 5 juta. Jadi jurnalnya di debit dividen sebesar 5 juta dan kreditnya kas sebesar 5 juta. Yang transaksi selanjutnya yaitu pengeluaran kas untuk membayar biaya bunga sebesar 7.500.000. Untuk jurnalnya yaitu biaya bunga sebesar 7.500.000 dan kas di kredit sebesar 7.500.000. Untuk transaksi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Umami Kalbi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizval. Untuk membayar pajak penghasilan 4.200.000. Nah, ini akunnya yaitu atau jurnalnya yaitu pajak penghasilan pada kas sebesar 4.200.000. Ini bisa pajak penghasilan, bisa juga beban PPh atau biaya PPh seperti itu. Kemudian penyusutan aktiva tetapnya ini 2.500.000, berarti untuk jurnalnya ini sebenarnya harusnya masuk di penyesuaian. Ini berarti jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan aktiva tetap 2.500.000. Nah, selanjutnya ini ada perhitungan HPP yang akan dijelaskan oleh Saudari Reni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Reni Nurifa, absen 26, akan menjelaskan tentang perhitungan HPP. Soalnya adalah pada akhir periode diketahui bahwa persediaan barang dagangan berjumlah 65.500.000, harga pokok penjualan angsuran total 1992 adalah 59.500.000, maka perhitungan harga pokok penjualannya adalah persediaan barang dagang 1 Januari senilai 50 juta ditambahkan dengan pembelian
barang dagang 1992 senilai 140 juta. Hasilnya adalah 190 juta. Kemudian 190 juta itu dikurangkan dengan persediaan akhir yaitu 65.500.000 seperti yang diketahui di soal, maka HPP 1992 adalah 124.500.000. Kemudian dikurangkan dengan harga pokok penjualan angsuran yang tertera di soal yaitu 59.500.000, maka harga pokok penjualan regulernya adalah 65 juta. Untuk jurnal sendiri adalah di sisi debit ada HPP angsuran senilai 59.500.000, kemudian ada HPP reguler senilai 65 juta, dan persediaan barang dagang senilai 59.500.000. Untuk di sisi kreditnya sendiri ada pembelian senilai 140 juta dan persediaan barang dagang senilai 50 juta. Kemudian untuk mencatat laba kotor belum direalisasi tahun 1992, maka kita harus menghitung laba kotor penjualan angsuran 1992 dengan cara mengurangkan penjualan angsuran senilai 85 juta dikurangi dengan harga pokok penjualan angsuran senilai 59.500.000. Maka hasilnya adalah 25.500.000. Untuk jurnalnya sendiri adalah penjualan angsuran senilai 85 juta, kreditnya harga pokok penjualan angsuran senilai 59.500.000 dan laba kotor belum direalisasi untuk tahun 1992 senilai 25.500.000. Dan yang terakhir untuk mencatat laba kotor yang sudah direalisasi tahun 1990, caranya adalah LKD 1990 itu 25% dikalikan 10 juta, hasilnya adalah 2.500.000. Kemudian untuk tahun 1991 35 juta dikalikan 20 juta, hasilnya 7 juta. Kemudian untuk tahun 1992 30% dikalikan 35 juta, hasilnya adalah 10.500.000. Presentasinya untuk tahun 1992 adalah 85 juta dikurangi dengan 59.500 dibagi 85 juta dikalikan 100%, hasilnya 30%. Kemudian untuk persentase tahun 1990 2.500.000 dibagi 10 juta sama dengan 25%. Untuk presentase 1991 90% dikurangi 30% dikurangi 25% sama dengan 35%. Untuk angka 10 juta, 20 juta, dan 35 juta ini kami mengambil dari transaksi nomor 3. Seperti itu. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rani. Jadi untuk dari PT Pemal dan juga PT kawan kita dari kelompok 2 seperti itu. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang berbeda pengerjaannya atau mungkin yang ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya teman-temannya yang lain atau mungkin jawabannya berbeda dengan jawabannya kelompok 2, silakan. Kesempatan untuk mendapatkan poin-poin nilai, silakan. Mohon maaf Bu, saya izin bertanya. Silakan, siapa tadi? Faridatul. Okay. Putri mungkin bisa mencatat ya apa yang ditanyakan Faridatul ya. Baik Bu. Okay. Izin bertanya untuk yang PT Polmal untuk realisasi LKBD ke LKD itu tadi yang LKBD-nya itu dikeluarkan semua. Itu kenapa ya? Soalnya kan yang dilunasi untuk angsurannya kan belum dilunasi semua. Kayak gitu. Jadi kan misalnya tadi kan di
neraca untuk penjualan angsuran nomor 3 itu kan ada 20 juta. Sedangkan untuk pelunasannya untuk angsuran 3 itu hanya 10 juta. Nah, itu kenapa LKBD-nya yang 03 itu direalisasikan semua atau memang direalisasikan semua atau kayak gimana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaannya ditampung dulu ya Bu Elvira. Iya. Untuk pertanyaannya saya tampung dulu. Untuk teman-teman selanjutnya, mungkin ada yang ditanyakan kembali. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali, atau mungkin ada yang berbeda dari kerjaan teman-teman? Kalau belum ada, mungkin teman-temannya masih menyamakan dengan hasil kerjaannya teman-temannya ya. Yang sementara yang satu ini dulu dibahas, boleh. Atau kalau mau tim penyajinya mau merundingkan dulu, monggo. Karena yang ditanyakan sama Faridatul itu juga terkait dengan ini ya, yang transaksi nomor 3 ini ya. Betul. Ya, betul. Silakan. Permisi, izin bertanya ke kelompok 2. Iya. Untuk yang PT Polmal transaksi nomor 3 ini, apa ndak ada akun penghapusan piutang ya? Baik, terima kasih Saudari Jessica. Untuk yang PT, mohon maaf tadi keputus di saya. Iya, mohon maaf. Saya ulangi kembali. Untuk PT Polmal yang nomor 3, transaksi nomor 3, waktu ada pembatalan penjualan angsuran itu, apa tidak ada penghapusan piutang, akun penghapusan piutang ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Baik, sebelumnya mohon maaf karena kami agak lama untuk memberikan jawabannya. Jadi untuk yang pertanyaan dari saudari Faridatul tadi, mengapa kok yang di ini ya tadi itu sejumlah yang 5 juta dan 2.400.000, padahal pada transaksi nomor 4 itu yang dilunasi itu tidak seluruh dari transaksi. Nah kan kalau kita lihat di neracanya ini kan yang angsuran nomor 3 atau tahun 2003 ini maksudnya, ini 20 juta, kemudian yang angsuran tahun 2004 ini kan 70 juta. Nah padahal yang di tanggal 4, mohon maaf, di nomor 4 itu yang tahun 2003 2004-nya ini cuma 40 juta. Nah, sebenarnya ini mohon maaf, sepertinya kesalahan dari kami karena tidak memperhatikan dari pelunasan piutang penjualannya. Jadi kami kira kami agak miss di bagian ini. Kami kira di transaksi nomor 4 ini semuanya terlunasi. Padahal tidak semuanya, kayak yang tahun 2003 itu cuma setengahnya. Dari 20 juta ini hanya dilunasi 10. Yang itu cuma 40 juta dari 70 juta. Sepertinya itu merupakan kesalahan dari kami untuk perhitungannya. Seperti itu, Saudari Faridatul. Atau mungkin dari teman-teman ada yang jawaban yang lebih benar, karena sepertinya kelompok kami ada miss di bagian itu. Atau mungkin Saudari Faridatul memiliki jawaban yang benar seperti itu, biar saya ketikkan agar teman-teman yang lain tidak di pekerjaannya masing-masing, seperti itu. Mohon maaf sebelumnya ya, itu sebenarnya saya kurang tahu juga jawaban saya benar atau salah. Cuma memang jawaban saya sama tim penyaji itu berbeda. Kalau di saya, itu saya LKBD-nya untuk LKBD 03 itu 2.500.000, LKBD 04 itu 14 juta. Lalu untuk LKBD 05 itu 23.750.000. Nah, itu saya mencari dari persentase dari dari LKBD-nya dengan piutangnya. Kalau mencari persentase LKBD, harusnya kan LKBD itu ditarikan dari penjualan dikurangi HPP baru ketemu LKBD dibagi dengan penjualan angsurannya dikali 100% untuk mendapatkan LKBD-nya. Nah, sedangkan untuk yang penjualan angsuran nomor 3 dan nomor 4 itu kan untuk penjualan sama angsurannya kan tidak diketahui berapa. Jadi saya mencari persentasenya itu dengan LKBD dibagi dengan piutangnya dikali 100%. Seperti itu. Atau bagaimana ya, Bu? Iya, betul. Jadi memang sepintas memang sejak awal dari presentasi itu sudah memang yang perlu untuk diluruskan yang di slide 3 slide yang transaksi nomor 3 dan 4. Coba Putri bisa dilihatkan di transaksi nomor 3. Tuh ya. Pada tahun 2005 terjadi pembatalan penjualan angsuran piutang yang belum dilunasi sebesar 10 juta. Ini sekaligus menjawab yang punyanya Jessica tadi ya. Kok piutangnya belum dihilangkan begitu ya? Itu sudah dihilangkan sepertinya sama penyaji. Jadi piutang penjualan angsuran itu sudah dikreditkan sebesar 10 juta. Itu sudah betul. Dan pada saat pembatalan, taksiran nilai realisasi bersih sebesar 9 juta. 9 juta itu menunjukkan berapa harga barang bekas yang ditarik kembali oleh perusahaan. Karena barang itu kan barang pembatalan penjualan angsuran, jadi kan ditarik kembali sama perusahaan. Nah, itu dicatatnya 9 juta. Kemudian memang yang kurang pas di sini karena ini metodenya metode angsuran, berarti pada saat ada pembatalan piutang penjualan angsuran, berarti pada saat itu juga ada pembatalan laba kotor penjualan yang belum direalisasi. Nah, itu yang harus dibetulkan di sini. Ya. Nah, berapa laba kotor yang belum direalisasi yang harus dihilangkan? Nah, ini tidak boleh semuanya memang.
Karena yang ada di neraca awal itu kan gabungan dari semua transaksi. Nah, yang dibatalkan berapa? Dilihatnya atau cara menghitungnya betul yang disampaikan Farida. Jadi cara menghitungnya itu dari prosentase piutang penjualan angsuran dengan laba kotornya. Nah, itu nanti persentasenya berapa kemarin? Piutangnya sebesar itu piutang tahun 2005 ya. Piutang tahun 2005 rata-rata sebesar berapa prosentasenya? Kalau 2005 kayaknya prosentase laba terhadap harga jualnya sudah diketahui ya. Atau coba dilihat sebentar. Ini tahunnya tahun berapa? Tahun yang dikerjakan ini tahun berapa? 2005. Iya benar Bu, tahun berjalannya 2005. Berarti prosentasenya sama dengan prosentase yang di jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian itu penghitungan prosentase laba yang 2005. Berarti ini sudah betul. Persentasenya berapa? 31,4. Nah, berarti itu yang dipakai. Karena ini tahunnya sama. Yang dipakai untuk berapa laba kotor yang belum direalisasi yang harus dihapuskan juga. Nah, di situ. Kemudian untuk yang disebutkan yang dijelaskan sama Farida tadi betul. Yang terkait dengan realisasi dari masing-masing laba kotor yang direalisasikan tadi sudah betul. Atau mudahnya mungkin Farida bisa memfoto atau hasil yang dikirim ke Google Form yang kemarin bisa di share screen. Atau Putri bisa dengan cepat. Maaf, saya memakai HP, Bu. Oh gitu, Putri bisa dengan cepat ini merubah yang disebutkan sama Faridatul biar teman-temannya clear semuanya. Baik Bu, berarti ini yang direvisi yang nomor 3 dulu ya Bu ya? Boleh, 3 dulu boleh, yang belakang sendiri itu boleh. Terserah mana yang lebih mudah, direvisi dulu. Bu Elvira, maaf, mau saya Ya. izin bertanya. Yang nomor Siapa 3 ini? itu, Oh, Jessica. iya. Ya. Yang nomor 3 itu tadi saya maksudnya tanya kenapa nggak ada akun penghapusan piutang, Bu. Padahal kan itu piutangnya kan dihilangkan ya, Bu. Soalnya kalau saya lihat PPT-nya Bu Elvira itu ada pengakuan penghapusan piutang, kemudian pengakuan LKBD yang tadi memang harus dicari itu, sama baru nanti kreditnya piutang angsurannya kan dihilangkan begitu, Bu. Pengakuan yang mengakui akun penghapusan piutang, Bu. Soalnya di tim penyaji itu persediaan barang dagangnya yang bertambah gitu, Bu. Kalau di PPT-nya Bu Elvira itu penghapusan piutangnya debit. Bentar. Mami bisa lihat kan di yang tadi, yang soal yang nomor 3 tadi. Pada tahun 2005 terjadi pembatalan penjualan angsuran yang piutang belum dilunasinya sebesar 10 juta dan pada saat pembatalan taksiran nilai realisasi bersihnya sebesar 9 juta. Bagaimana Jessica? Yang saya tanyakan ini, Bu, kenapa ada akun persediaan barang dagang? Kalau di PPT-nya Bu Elvira itu, kalau misalnya ada penghapusan piutang itu, berarti nanti ada akun penghapusan piutang gitu, Bu. Ada akun penghapusan piutang. Di slide 28, Putri.
Iya, yang nomor 4 ini, Bu. Saya dibesarkan, Putri. Kalau di Putri 29 berarti. Iya. Yang poin 4 ini, Bu. 0,4. Loh, ini kan penghapusan piutang penjualan angsuran. Ini penghapusan, nah. Coba lihatkan soalnya, Putri. Yang nomor 4 itu soalnya deskripsinya bagaimana? Loh, Halo, mohon maaf Bu. yang tadi, yang slide 28. Oh, yang ini Bu. Itu transaksinya yang nomor 4 gimana? Penghapusan piutang itu, nah. Penghapusan piutang untuk tahun, iya mungkin bisa dicermati di situ ya. Untuk semuanya juga. Kalau yang transaksi nomor 4 itu kan penghapusan piutang untuk tahun 96 sejumlah 500 yang terdiri dari A, B, C, D itu. Nah, itu penghapusan piutang itu, bukan pembatalan penjualan angsuran. Kalau yang transaksi nomor 3 tadi, nah, yang di contoh soal apa tadi? PT apa itu? Nah, ini. Iya, Bu, saya sudah ngerti bedanya. Iya, gitu ya. Kalau di situ pembatalan penjualan angsuran. Nah, ya. Iya. Kan dilanjut. Nah, silakan dilanjut. Terima kasih ya, Bu. Mohon maaf. Iya. Putri Umami silakan dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan temannya tadi. Mohon maaf Bu Elvira, tadi untuk yang pertanyaan Jessica bagaimana ya Bu? Di saya soalnya terputus Bu. Yang mana? Oh, ya. Yang Jessica. Yang Jessica ini kurangnya, nak. Di ruginya, Putri Umami nyari rugi pembatalan itu dari mana? 1 juta. Ini Bu, dari selisihnya. Jadi langsung saya kurangkan 10 juta dikurangi 9 juta seperti itu Bu. Nah, padahal di situ itu kan ada pada saat piutang penjualan angsuran dikreditkan, itu kalau piutangnya hilang, laba kotor yang belum direalisasi kan harus dihilangkan. Harusnya di sisi debitnya itu ada laba kotor yang harus direalisasi, didebitkan dulu. Nah, itulah laba kotor yang belum direalisasi itu sebesarnya nilainya itu sebesar persentase laba kotor dikalikan 10 juta. Prosentasenya tadi berapa ya? Berapa tadi? 31 berapa gitu ya? Yang kamu hitung di bawah tadi. Tiga 1,4 ya. 31,4 kali 10 juta, berarti 3 juta berapa gitu. Halo Putri? Iya Putri. Berapa Putri?
Ya, sebentar, mohon maaf, 3.140.000 Bu, seperti ini. Nah, itu didebetkan 3 juta sekian. Nah, 000 ya. Nah, ini artinya apa? Ini yang lainnya juga bisa dicermati ya, bisa diperhatikan. Jadi piutang penjualan angsuran itu dibatalkan, penjualan angsurannya dibatalkan sehingga piutang penjualan angsurannya dikreditkan. Nah, kalau piutang penjualan angsurannya dikreditkan karena metodenya ini metode angsuran, berarti pada saat ini kan laba kotor yang belum direalisasi juga harus dihilangkan. Karena ini kan metodenya angsuran. Nah, berapa yang dihilangkannya itu persentase laba yang terkandung di harga jualnya dikalikan yang dibatalkan ini. Itu sudah betul. 31,4% kali 10 juta berarti 3.140.000. Nah, kalau melihat seperti ini, piutangnya 10 juta, laba kotor yang belum direalisasi 3.140.000, berarti harganya seharusnya itu pada saat barang ditarik kembali, harganya itu selisihnya antara 10 juta sama 3.140.000. Di sebelahnya dicatat Putri Umami, di bawahnya persentase itu dicatat. Bentar ya. PPA-nya 10 juta. Bu Elvira, mohon maaf, bagaimana Bu? PPA, piutang penjualan angsuran. Disingkat aja, PPA. Piutang penjualan, ya enggak apa-apa, wes. PPA, nak. Piutang penjualan angsuran, PP. Piutang penjualan. P lagi. Ya, mohon maaf, Bu. PPA-nya berapa itu? 10 juta. Tulis 10 juta. LKBD-nya di bawahnya, nak. Oh iya, betul, wes. Nggak apa-apa, dikurangi gitu, nggak apa-apa, wes. Dikurangi 3.140.000. Berapa itu berarti? 6.860.000, ya. Itu ini 6 juta sekian ini adalah harga pokoknya. Jadi pada saat transaksi piutang penjualan angsuran ini dibatalkan, pada saat itu harga pokoknya itu 6.860.000. Tetapi ternyata taksiran nilai realisasinya itu 9 juta. Nah, berarti 9 juta dibandingkan dengan 6.860.000, 9 juta dikurangi 6.860.000 itu labanya. Laba namanya laba pembatalan penjualan angsuran. Nah, dikurangi itu taksiran nilai realisasi bersih. Loh, enggak sayangku, itu betul. Itu tadi betul persediaan. Nah, persediaannya 9 juta, betul. Nah, di situ itu 9 juta, betul. Taksiran nilai realisasi bersihnya itu kan 9 juta dikurangi itu tadi 6 juta tadi. Nah, itu hasilnya laba pembatalan penjualan angsuran. Nah, di jurnalnya ditambahi di bawahnya piutang penjualan angsuran itu ditambahi laba itu tadi, laba pembatalan penjualan angsuran sebesar 2.140.000. Nah, dari sini ini berarti dari transaksi pembatalan penjualan angsuran itu tidak rugi, malah untung bagi dealernya.
karena barang yang dikembalikan ternyata kondisinya masih laku mahal. Tuh. Bisa dipahami ya untuk yang lainnya? Silakan, itu yang nomor 3, Putri. Silakan yang satunya tadi, ini yang nomor 3 tadi jawabannya dari Jessica ya. Dari pertanyaannya Jessica tadi seperti ini. Jessica, masih ada yang mau ditanyakan untuk yang nomor 3? Sudah, Bu, sudah cukup jelas. Terima kasih, Bu. Oke, tinggal 1, Putri. Silakan dijawab yang pertanyaan yang terakhir tadi. Baik Bu, saya izin untuk merevisi yang tadi Ya. yang tahun 2003 sama 2004. Jadi penjualan angsurannya itu 70 juta, kemudian dilunasinya itu baru 40 juta. Berarti apakah seperti ini ya Bu, sama saudari Faridatul tadi, apakah sudah sama dengan jawabannya? Atau saya ada yang miss lagi? Baik, jadi untuk yang pertanyaan saudari Faridatul, label direalisasi untuk yang tahun 2003 itu kan yang dari piutangnya itu
dari neraca, piutangnya ini kan 20 juta. Namun transaksi nomor 4 ini kan piutangnya 10 juta. Nah, berarti untuk laba yang direalisasi itu bukan seluruhnya, namun dari persentase, yaitu 10 juta nominal yang dilunasi, kemudian dibagi dengan 20 temu 0,5 atau 50%. Nah, kemudian 50%-nya ini dikali 5 juta. 5 juta ini merupakan LKBD tahun 2003 yang ada di neraca. Seperti itu. Kemudian hal itu juga berlaku pada LKD yang tahun 2004, yaitu 40 juta dari piutang yang dilunasi dibagi dengan 70 juta, yaitu piutang penjualan angsuran yang di neraca, ketemu hasilnya itu 50 juta. Kemudian 57,1 itu dikali dengan 24.500 juga didapatkan dari ini. LKBD tahun 2004 yang di neraca. Nah, kemudian ketemu 13.900 sekian. Lalu untuk LKD-nya ini tadi yang 31,4 itu didapatkan dari penjualan harga jual dikurangi dengan HPP dibagi harga jual dikali 100. Masing-masing ini jadi 2.500.000 ditambah dengan 13 juta sekian ditambah dengan 23 juta sekian, ketemu untuk LKD tahun 2005-nya yaitu 40 juta 39.000. Seperti itu. Bagaimana? Mungkin dari Bu Elvira ada tambahan lagi, Bu? Atau saya ada yang masih? Sudah, cocok, sudah pas. Monggo, yang bertanya tadi siapa? Faridatul Aziza ya? Sudah pas, betul, sudah. Ada yang ditanyakan? Bu, saya izin bertanya, Bu, untuk Silakan. yang menghitung untuk menghitung presentasenya itu kalau misalkan saya pakai LKBD dibagi piutang angsurannya gitu apa boleh? Boleh. Untuk yang tahun sebelumnya ya, boleh? Iya. Boleh. Ya. Boleh. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Bu Elvira, mohon maaf. Ya. Yang di ini berarti salah ya, Bu ya? Presentasenya itu seharusnya mencarinya tidak seperti ini ya, Bu. Sebentar, maaf ya, sebentar. Baik, Bu. Gimana? Mohon maaf, Putri. Iya, Bu. Tadi yang PT kelompok kami juga belum tahu cara untuk menghitung LKBD yang benar. Nah, itu kelompok kami itu membuat rumus seperti ini sendiri. Nah, berarti untuk yang ini berarti salah, yang benar itu menggunakan rumus yang tadi ya, Bu. Yang piutang dibagi yang ini. Berarti sama ya, Bu ya, yang PT kawan kita untuk mencari LKBD tahun sebelumnya bisa menggunakan cara yang ini. Piutang, ini gimana ini sebentar? 40 itu apa? Iya, Putri.
Jadi kalau untuk mencari berapa persentase laba kotor terhadap laba kotor terhadap penjualan itu memang kalau sudah tahun berjalan itu bisa dicarinya dari laba kotor dibagi dengan laba kotor yang belum direalisasi dibagi dengan piutang penjualan angsuran di neraca awal. Jadi misalnya tahun 2003 itu laba kotor belum direalisasi berapa, dibagi dengan piutang penjualan angsuran tahun 2003, misalnya sama-sama 2003. Nah itu persentasenya, persentase laba. Itu berlaku untuk semuanya. Kalau misalnya hitungan yang 31, sekian tadi salah, Putri, berarti yang nomor 3 itu juga harus dibetulkan lagi, yang tadinya. Baik, Mbak Elvira, terima kasih. Dari kelompok kami itu jurnalnya masih ada beberapa yang salah, sama yang untuk PT kawan kita ini juga ada yang harus dibetulkan. 191, ya. Ini saya betulkan sekarang atau bagaimana, Bu? Nanti aja udah, karena waktunya sudah habis, jadi silakan dibetulkan. Nanti di-share di grup WA aja ya. Terima kasih untuk kelompok 2, terima kasih untuk teman-temannya yang lainnya yang sudah aktif, dijaga kondisi kelasnya. Jadi untuk presentasi berikutnya harus tetap seperti ini ya. Yang lain-lainnya terutama. Silakan untuk aktif mempelajari, membuat latihan soalnya ya. Ya sudah, sampai ketemu lagi di hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.